Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah sistem operasi. Kali ini saya akan membahas mengenai materi tentang virtual memory. Baik, untuk pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai pertama definisi dan konsep dasarnya, kemudian berikutnya mekanisme demand paging, selanjutnya alokasi frame, dan terakhir adalah mengenai page replacement. Baik, kita masuk ke pokok bahasan pertama, itu definisinya, yaitu definisi dari virtual memory. Jadi virtual memory itu adalah teknik pemetaan memori yang melibatkan memori sekunder. Umumnya yang biasa kita gunakan adalah hard disk, bisa juga menggunakan flash disk dan sebagainya. Secara sistem logika, ukuran memori lebih besar daripada ukuran memori utama secara fisik. Nanti akan melibatkan mekanisme swapping yang akan saya jelaskan nanti. Jadi kalau kita lihat ada beberapa lokasi yang pertama ada logical memory yang sebelah kiri ini. Kemudian nanti ada melibatkan memori fisik atau memori utama. Nah, nanti ketika memori utama itu pemakaiannya sudah hampir penuh, kita bisa melibatkan virtual memory. Jadi umumnya nanti di sini istilah yang akan dipakai adalah swap space. Apa keuntungan dari menggunakan virtual memory? Di sini memori yang digunakan lebih sedikit. Jadi per proses itu penggunaan memori utama itu lebih sedikit. Kenapa? Karena ketika suatu OS menjalankan suatu aplikasi atau program, itu tidak semua image process itu perlu dialokasikan ke memori utama. Jadi di sini nanti hanya proses-proses atau image process yang diperlukan saja itu yang ditaruh ke memori utama. Sedangkan bagian-bagian proses yang dari aplikasi tersebut yang tidak dibutuhkan pada saat itu bisa tinggal atau ditaruh di virtual memory. Sehingga sistem respon bisa menjadi lebih cepat, proses dari eksekusi lebih cepat. Akibat berikutnya adalah lebih banyak proses yang bisa dijalankan, atau multi programming. Jadi konsep dasarnya itu adalah image process akan diinisialisasi di area swap space, yaitu nanti lokasi di mana di media penyimpan tadi atau memori sekunder atau disk tadi nanti akan dijadikan sebagai ekstensi dari memori utama. Swap space itu bisa berupa berkas atau partisi khusus. Nanti unit terkecilnya itu bisa disebut page. Jadi nanti berikutnya istilahnya akan disebut page. Pengalian page dari swap space ke memori utama itu menggunakan teknik lazy swapper, sama seperti tadi Jadi hanya page proses yang dibutuhkan saja yang dialihkan ke memori utama. Jadi page-page yang tidak dibutuhkan pada saat itu oleh suatu aplikasi atau program atau user itu hanya tetap stay di swap space. Hanya yang dibutuhkan saat itu saja yang akan dialihkan ke memori utama. Jadi misalnya di suatu aplikasi ada dua program. Pada saat ini program A tidak dibutuhkan, maka dia akan dialihkan ke swap space. Prosesnya itu disebut dengan swap out. Nah, sebaliknya pada saat ini misalnya program B yang dibutuhkan oleh suatu proses tadi, maka program B tadi yang awalnya berada di swap space itu akan dialihkan ke memori utama. Nah, hal ini disebut prosesnya adalah namanya swap in. Jadi dari memori utama ke swap space itu prosesnya namanya swap out. Sedangkan dari swap space ke memori utama itu disebut swap in. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana kita tahu page mana itu page yang dibutuhkan itu masih ada di swap space atau sudah ada di memori utama.
Nah, kita bisa menggunakan konsep mekanisme demand paging. Ya. Jadi demand paging yang sedang dibutuhkan. Ya, konsep dasarnya multiprogramming ya. Jadi nanti kita akan menggunakan page table, kita akan membutuhkan frame. Nah, jumlah frame ini tergantung tingkat multiprogrammingnya. Ketika multiprogrammingnya cukup tinggi, maka alokasi frame di memori utama akan semakin sedikit. Nah, nanti kita akan menggunakan page table, di mana nanti page yang dibutuhkan itu tadi berada di mana. Ketika page itu sudah ada di memori utama, maka nanti statusnya bisa menjadi bit 1. Sebaliknya, ketika page tadi masih ada di swap space, statusnya bisa menggunakan bit 0. Kita lihat gambar ini. Jadi misalnya ya ada di logical memory ada 8 page, jadi kemudian nanti dialokasikan di memori fisik atau memori utama itu hanya beberapa bagian saja. Ya, misalnya di sini adalah A, C dan F. Ada di frame nomor 4 ya untuk A, kemudian untuk page C itu ada di frame nomor 6 ya. Kemudian untuk frame F itu ada di frame nomor 9. Sedangkan sisanya B, D, dan E itu ada di swap space. Maka di page table nanti akan diatur ya. Jadi menunjukkan bahwa frame nomor 4 itu valid. Jadi ada isinya, yaitu si A. Kemudian frame nomor 6 itu ada valid, berarti dia ada diisi oleh C ya, di memori utama. Sedangkan frame nomor 9 itu valid, yaitu F, diisi oleh F. Sedangkan lainnya B, D, dan E itu statusnya adalah invalid, berarti dia masih ada di swap space ya, seperti itu. Kemudian mekanisme swap in ya, ingat tadi ya, swap in itu adalah dari lokasi swap space akan dipanggil ke memori utama. Langkah-langkahnya seperti apa? Ya, tentunya yang pertama adalah adakah frame di memori utama yang kosong ya, atau penuh, jangan-jangan penuh. Nah, ketika penuh, jadi tidak ada tempat memori utama, maka alternatifnya adalah dipilih salah satu page dalam frame. Nah, jadi ketika memori utamanya penuh, maka frame yang ada di memori utama itu harus ada yang di swap out, harus ada yang dipindahkan ke swap space ya. Nah, bagaimana cara menentukan page mana yang dibuang ya, atau di swap out ke swap space? Itu disebut nanti adalah victim page ya. Victim itu kan korban ya. Jadi page mana yang dikorbankan untuk dibuang ke swap space ya. Nah, di sini maka akan dipilih frame mana ya, yang akan dibuang, swap out. Ketika sudah ada frame yang akan dibuang, maka frame tersebut harus segera di swap out. Otomatis frame memori utama ada yang kosong ya. Segera dipanggil mana page yang di swap space yang akan dipanggil, segera dimasukkan ke memori utama. Berarti berikutnya adalah swap in. Jangan lupa ketika page tadi sudah di swap in masuk ke memori utama, jangan lupa rekaman di page table-nya diubah validasinya menjadi valid atau 1. Kemudian restart kembali lagi dan seterusnya. Jika berstatus invalid ya, maka tugas dari routine SO yaitu page fault handler yang akan menangani status invalid tadi ya. Jadi routine page fault handler ini akan menangani operasi swap in terhadap page yang diperlukan. Jadi kita lihat dari gambar ini, misalnya dari nomor pertama M akan di load ya, pertama dilihat di page table. Ketika statusnya masih invalid ya, maka operating system melalui routine page fault handlernya akan melakukan trap ya. Maka kemudian searching di manakah page yang akan dimaksud tadi, yaitu M tadi. Oh, rupanya page ini sedang berada di backing store ya, atau di swap space. Maka segera OS melalui page fault handlernya segera melakukan
pemindahan ya. Jadi dari yang awalnya ada di swap space segera dipindahkan ke frame di memori utama yang sedang kosong, free. Ya. Kemudian ketika sudah masuk, jangan lupa page table-nya di reset. Ya. Page table-nya di reset. Nanti ada di sini page table-nya bahwa statusnya menjadi valid. Ya. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Kemudian di restart instruksi tadi dan seterusnya. Nah, seberapa banyak jumlah frame yang butuh dialokasikan ke suatu proses yang berjalan, itu tadi sama ya, tergantung dari tingkat multiprogrammingnya. Ketika multiprogrammingnya sangat tinggi, maka frame yang dibutuhkan di memori utama otomatis akan semakin berkurang, ya, jatahnya semakin berkurang. Sebaliknya, jika multiprogrammingnya semakin berkurang, maka proses akan mendapatkan frame lebih dari yang dibutuhkan. Ya, jadi itu tadi ya, frame yang ada di memori utama semakin banyak multiprogrammingnya, maka data frame akan semakin sedikit. Nah, alokasi frame itu ada 3 bermacam-macam ya, tergantung pada tingkat multiprogrammingnya gitu ya. Jadi alokasi frame bisa dilakukan, OS bisa melakukan alokasi frame dengan 3 cara. Pertama, mungkin menggunakan alokasi sama rata, equal. Berapapun prosesnya, tiap proses mendapat jumlah frame sama banyak. Jadi berapapun tingkat multiprogrammingnya, biarpun sangat tinggi ataupun sangat kurang, itu alokasi framenya yang didapat oleh proses sama rata. Kemudian kedua adalah alokasi proporsional allocation. Di sini tiap proses mendapat jumlah frame sesuai dengan besarnya image proses tadi ya. Jadi bukan berdasarkan berapa proses yang berjalan, tetapi besarnya image tadi itu disesuaikan. Jadi ada mendapatkan jatah 1 frame, ada mendapatkan jatah 2 frame dan seterusnya, tergantung besarnya image proses tadi. Berikutnya bisa menggunakan alokasi berprioritas ya, priority allocation. Nah, jumlah ini jelas frame ini dialokasikan untuk proses yang berdasarkan prioritas yang tertinggi ya. Jadi ketika prioritasnya cukup tinggi, high priority, maka dia akan mendapatkan jumlah frame yang lebih besar.